panggilan beribadah. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Mari kita sambut berkat Tuhan dengan sukacita. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of Ages. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Sing choirs of angels, singing exaltation. Sing, all ye saints in heaven. Glory to God, oh, glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ is the Lord. Lord, we bring Him, Lord, this every morning. Jesus, to Thee we all glory give. Lord of the Father, now in flesh appearing. Kebaktian Natal Komisi Usia Lanjut GKI Jatiasi ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus besertamu. Kabar sukacita, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai.
Yesaya 9 ayat 5. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukumanmu. Ampuni kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berkilauan bintang
Oma Opa yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada bagian pelayanan firman. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita bersama menyambut firman yang jadi berita Natal pada hari ini. Marilah kita berdoa. Dengan kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami memohon berkat kasih karunia Tuhan agar kami dapat mengelola pikiran dan hati kami sehingga dapat terarah kepada Tuhan, sehingga kami juga mampu memahami firman yang kami dengarkan pada saat ini. Berkatilah kami ya Roh Kudus, bimbinglah kami selalu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Injil pada hari ini dipilihkan dari Lukas pasalnya yang pertama ayat 39 sampai dengan 45. Lukas pasalnya yang pertama ayat 39 sampai dengan 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Shalom Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya tiba juga pada hari Natal dan ini menjadi Natal kedua kita untuk mengadakan ibadah di rumah. Oma Opa dan saudara-saudara yang terkasih yang mengikuti secara daring, tema hari ini adalah berbagi salam. Kalau bicara tentang salam, kita biasanya identik di acara-acara pemerintah gitu ya, atau acara-acara kenegaraan, atau biasanya presiden mengucapkan salam dalam berbagai agama yang disampaikan. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada salam sejahtera bagi kita semua, ada Om Swastiastu, ada Namo Buddhaya, dan juga salam kebajikan atau Wei De Dong Tian.
Kalau misalkan kita menilik ke dalam makna dari sebutan-sebutan salam tersebut, Oma Opa, kita mengetahui ada sebuah doa yang disampaikan kepada si penerima salam tersebut. Seperti halnya misalkan dari agama Islam, ketika disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, artinya adalah semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya terlimpah pada kalian. Jadi di dalam kalimat tersebut, kalimat salam tersebut ada sebuah sapaan sekaligus sebuah doa yang baik tentunya untuk si penerima dari salam tersebut. Kalau kita di dalam bahasa atau agama Hindu, Om Swastiastu berarti semoga dalam keadaan selamat atas karunia dari Hyang Widi atau dari Tuhan. Nah, kalau kita sendiri dengan sapaan Shalom itu berarti damai. Ada sebuah harapan bahwa kita sebagai penerima dari salam tersebut merasakan adanya damai sejahtera. Nah, Oma Opa dan saudara-saudara yang terkasih, menurut saya secara pribadi ketika kita bicara tentang salam, ini menjadi satu hal yang sederhana untuk dipahami. Kalau kita mendapat salam atau memberi salam, berarti kita sedang melakukan sebuah tindakan pengakuan terhadap orang yang kita beri salam. Pengakuan apa? Bukan pengakuan tentang status sosial yang lebih tinggi, bukan. Pengakuan tentang keberadaannya dan sebuah hal yang baik yang diharapkan terjadi padanya. Kalau kita masuk ke sebuah tempat, ya sudah kita tinggal masuk aja ke dalam gitu kan. Kadang-kadang suka marah orangnya. Emang nggak lihat di sini ada orang juga, kasih salam dong, gitu kan? Atau kok nggak hormat banget sih? Ada orang di sini, sapa kek, bilang permisi atau apa? Karena merasa bahwa ketika tidak ada sapaan, orang tersebut atau orang-orang tersebut yang berada di tempat itu akan merasa seperti disisihkan. Maka ketika kita sedang memberi salam, kita sedang menunjukkan sebuah kasih kepada mereka. Kita sedang menyampaikan sebuah kasih kepada orang-orang tersebut dan menjadi sebuah doa atas mereka yang kita harapkan terjadi dalam keadaan baik. Nah, Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih, ketika kita membaca bacaan kita hari ini, Lukas pasalnya yang pertama ayat 39 sampai 45, hal yang menarik terjadi adalah di ayat 40. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Maria masuk dan dia memberi salam kepada Elisabet. Sebenarnya salam yang sederhana. Salam yang ingin menunjukkan bahwa saya masuk ke rumah orang. Saya permisi. Tradisinya dipergunakan salam ini untuk menyapa kan. Dan di sini ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku ini melonjak kegirangan. Dan berbahagialah dia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ada sebuah gambaran kondisi di mana Elisabet memahami tugas tanggung jawabnya sebagai orang yang mengandung anak, yang berdasarkan juga dari firman Tuhan tentang bagaimana dia hamil. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Elisabet mendapat tugas tanggung jawab juga untuk menuntun atau menjaga kandungannya, sebab kandungannya, anak yang akan lahir itu akan membuka jalan bagi kehadiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Salam yang sampai kepada Elisabet menjadi sebuah salam yang begitu indah. Bukan sekadar menjadi sebuah rutinitas atau formalitas untuk masuk ke sebuah tempat dia memberi salam, tetapi menjadi sebuah doa.
Doa agar Elisabet, Zakaria, dan bayi dalam kandungan Elisabet menerima damai sejahtera dari Tuhan. Maka disinilah yang dapat kita sama-sama lihat bahwa ketika kita berada dalam damai Natal ini, kita tidak bisa hanya menyimpan damai itu sendiri, melainkan kita harus berani untuk membaginya juga kepada sesama kita. Dan dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu melalui salam. Salam bukan sekadar bersalaman tangan kita gitu ya Bapak Ibu sekalian, karena di tengah masa pandemi ini akhirnya kita harus akui bahwa kita saling memberi salam satu dengan yang lain pun akhirnya melalui gadget gitu ya, melalui tulisan di messenger kita. Intinya adalah ketika kita memberikan salam, baiklah ketika salam itu dilontarkan berisi tentang sebuah doa yang baik. Salam sejahtera, salam damai, salam penuh dengan kasih. Dan itu kita sampaikan kepada sesama kita sebagai wujud bahwa kita menyampaikan damai yang telah kita terima dari Allah. Oma dan opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam menghayati kelahiran Yesus Kristus ke tengah dunia ini, kita bukan bicara melulu tentang kondisi yang gegap gempita. Tetapi alam semesta pada saat ini sedang berduka, di mana pandemi masih berlangsung, belum kelihatan wujudnya kapan akan selesai. Tetapi disinilah kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa kasih Allah itu bisa diteruskan kepada sesama kita tanpa terbatas ruang dan waktu. Salam itu menjadi sebuah doa juga bagi mereka, agar mereka selalu disertai dan diberkati oleh Allah, agar terus menerima damai sejahtera dari Allah, dan kiranya itu terus terjadi dalam kehidupan mereka. Dari antara kita, mungkin seringkali abai atau mungkin seringkali merasa bahwa sungkan untuk memberi salam kepada sesama kita. Atau menyapa karena mungkin, aduh saya gak kenal, aduh gimana ya, takutnya dia gak nyaman. Atau bagaimana. Mungkin kita bisa memulai dengan mengetahui bahwa Tuhan telah menghadirkan damai itu dalam hati kita. Dan pada Natal ini telah terjadi dalam hidup kita. Bahwa damai sejahtera itu menjadi bagian hidup kita. Maka sudah giliran kita lah untuk meneruskan damai itu kepada sesama kita. Meneruskan damai sejahtera dari Allah yang telah menjadi daging, yang telah menjadi juru selamat bagi kita semua, yang berperan serta dalam kehidupan kita ini, dan kita tunjukkan kepada sesama kita. Marilah kita membuat sebuah masa depan atau hari depan kita dengan sebuah tindakan yang dapat kita mulai dari sekarang, yaitu dengan selalu menghadirkan damai dan memberi salam, berbagi salam kepada sesama kita dengan tujuan yang baik, yaitu mendoakan mereka dalam keadaan penuh damai sejahtera. Dunia ini membutuhkan damai itu. Dunia ini membutuhkan cinta kasih Allah, dan kitalah yang berperan serta untuk menghadirkan cinta kasih Allah itu. Marilah kita terus berbagi salam seperti Maria menunjukkan cinta kasih Allah kepada Elisabet, sehingga anak dalam rahimnya pun ikut melonjak kegirangan dan ia penuh dengan Roh Kudus bersuka cita. Kiranya dengan kita berbagi salam yang penuh dengan kasih itu, kita pun juga dapat melonjakkan hati sesama kita dan menghangatkan hati mereka yang semula dingin, dan Roh Kudus menuntun kehidupan mereka. Sebab mereka akhirnya bisa mengenal wajah Kristus melalui salam kita, melalui keberadaan kita. Dan Tuhan Yesus kiranya memberkati kehidupan kita, sehingga kita terus dipakai untuk menjadi saksi dan pembawa pesan damai sejahtera Natal kepada dunia ini. Amin.
Oma Opa yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk bersama kita bersyafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan izinkan kami untuk boleh mengikuti ibadah perayaan Natal Komisi Usia Lanjut GKI Jati Asih. Kami tahu Tuhan sungguh tidak nyaman untuk merayakan sukacita Natal dari rumah saja dan hanya secara daring. Tetapi kami kembali memahami bahwa Tuhan tetap menyapa kami, melawat kami umat-Mu melalui banyak cara termasuk melalui ibadah secara daring. Tuhan, pada saat ini kami selain bersyukur, kami boleh mengingat saudara-saudara kami di dalam kondisi mereka yang juga mengalami kondisi lemah tubuh. Kami boleh mengingat dan memohon berkat kasih karunia Tuhan atas mereka. Kami boleh bersyukur dan juga terus mendoakan, memohon kekuatan atas diri mereka untuk Ibu Sumartini Sihite, Bapak Budiman Gultom, Opung Tio Minar Silaban, Ibu Paulina Harkat, Ibu Sutrisno, Ibu Rati Suryandari, Opali, Opa Joni Kale, dan juga Bapak Andre Gultom, serta saudara-saudara kami lainnya, di mana mereka saat ini memohon belas kasihan dari Tuhan, agar mereka boleh pulih, agar mereka boleh menerima kesembuhan. Kami memohon sukacita Natal tetap berada dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka boleh melangkah bersama dengan Tuhan, menerima salam dari Tuhan sehingga mereka memperoleh damai sejahtera itu. Ya Bapa, kami memohon juga berkat kasih karunia dari-Mu untuk di tahun yang akan datang, yang akan kami songsong dalam waktu dekat ini. Kiranya Engkau juga boleh tetap berikan kami harapan, berikan kami sukacita dan damai sejahtera di tengah perjalanan yang penuh dengan misteri pada hari-hari ke depannya. Kami memohon Tuhan, kiranya kami boleh terus menjadi kaum usia lanjut yang bersemangat dan berpengharapan, yang terus memancarkan wajah Kristus dan terang dimanapun kami berada. Kami terus mendoakan agar negara kami terus mengalami kondisi yang lebih baik, terkhusus di tengah masa pandemi ini. Tuhan boleh jaga dan sertai bangsa ini agar terus bertumbuh dan bertambah menjadi semakin maju dan berkembang. Mengatasi masa pandemi memanglah tidak mudah, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan yang akan turut campur tangan. Kami terus berdoa bagi persekutuan kami bersama di GKI Jati Asih, sebagai kaum usia lanjut yang merindukan untuk dapat beribadah bersama di gedung gereja. Kiranya kami juga boleh terus memanfaatkan waktu yang ada untuk merawat kehidupan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan tolong agar kami terus dapat menyemangati sesama kami, sekalipun mereka mungkin terbatas, tapi kami boleh menjadi saksi Kristus dan membawa serta damai sejahtera wajah Kristus dimanapun kami berada. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, kiranya Engkau boleh mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu semata. Dan apabila kami saat ini sedang mengalami rasa duka, rasa sesal, rasa marah, ego atau apapun itu, kiranya Engkau lah yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan kami. Doa ini bersama kami serahkan kepadamu ya Tuhan, dan akan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Betapa kau setia.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita persembahkan rasa syukur kita dengan mengingat ucapan syukur Raja Daud dalam 1 Tawarikh 16 ayat 8-9. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bapak dan Oma yang terkasih, marilah kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih, puji syukur atas berkat-Mu pada kami semua, atas kesehatan, kesejahteraan, dan kedamaian di dalam keluarga dan anak cucu kami. Pada saat ini kami menyampaikan persembahan syukur Natal yang semua ini berasal dari berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Sucikanlah persembahan ini sehingga berguna untuk kerajaan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian Natal ini akan segera berakhir. Tetapi hendaklah hati dan hidupmu senantiasa terbuka untuk kehadiran Kristus yang telah menyelamatkan dan memulihkan hidupmu. Wujudkanlah kehadiran Kristus dalam hidupmu, dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa yang mewujud dalam putranya Yesus Kristus dan bersama dengan persekutuan Roh Kudus terus menerangi dan memberi damai sejahtera dalam perjalanan kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Pada acara saat ini saya diberi kesempatan untuk memberikan sambutan. Opa, Oma, Bapak, Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita merayakan kebaktian Natal. Kebaktian Natal adalah merupakan ungkapan syukur kepada kita karena Tuhan telah hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa, termasuk kita semua. Opa, Oma, Bapak, Ibu yang terkasih, perayaan kita pada saat ini berlangsung secara online. Kiranya tidak mengurangi rasa bahagia kita, walaupun kondisi pandemi sekarang ini masih terus berlangsung. Itu semua kita laksanakan secara online untuk menjaga kesehatan bagi kita semua. Opa, Oma yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyambut Natal saat ini dengan penuh sukacita karena kedatangan Kristus untuk menyelamatkan kita semua. Opa, Oma, saya mengucapkan selamat Natal tahun 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom Opa Oma yang dikasihi Tuhan, saya mewakili Panitia Natal mengucapkan selamat Natal untuk Opa Oma. Kiranya di Natal ini membawa damai dan sukacita untuk kita semua. Tuhan memberkati.